Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Pak Rega dan teman-teman semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi yang ada pada mata kuliah Bisnis Internasional, yaitu perbedaan budaya dalam bisnis internasional. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dianovia Listiarini dengan NPM 19012010205. Sebelum kita melanjutkan materi ini, apa saja sih yang akan kita bahas? Yang pertama, dalam materi ini kita akan membahas mengenai apa itu budaya, apa itu bisnis internasional, bagaimana jika budaya dan bisnis internasional itu disatukan, lalu hal apa yang harus dilakukan saat memulai bisnis internasional dengan perbedaan budaya, elemen budaya, dan budaya itu dapat mempengaruhi bisnis internasional. Yang terakhir nanti ada contoh kasus. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu budaya dan apa itu bisnis internasional. Yang pertama yaitu apa itu budaya? Menurut KBBI, budaya itu pikiran, akal, budi hasil, adat istiadat, menyelidiki bahasa, dan sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah, atau bisa disebut juga dengan kumpulan nilai, kepercayaan, perilaku, kebiasaan, dan sikap yang membedakan suatu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Sedangkan bisnis internasional itu, menurut Hadi, bisnis internasional adalah suatu studi tentang transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan internasional, ekspor dan impor, dan investasi asing, direct maupun indirect, yang dilakukan oleh individu dan suatu perusahaan atau suatu organisasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan manfaat tertentu. Nah, setelah kita mengetahui apa itu budaya dan apa itu bisnis internasional, selanjutnya bagaimana sih jika budaya dan bisnis internasional itu disatukan? Misalkan kita ambil contoh di negara Korea Selatan. Di negara Korea Selatan sendiri, budaya bau atau membungkuk sudah menjadi tradisi mereka. Mereka sudah melakukan budaya ini sehari-hari untuk melakukan salam atau berterima kasih. Jadi, sebelum kita melakukan sebuah bisnis internasional, kita harus mengetahui dulu budaya yang ada di suatu negara. Kita harus mengetahui, mempelajari budaya yang ada di suatu negara tersebut. Misal, contohnya, kita ingin membuka sebuah restoran di negara Korea Selatan. Kita bisa menerapkan, bisa mempraktekkan budaya tersebut. Misalkan ada tamu atau pengunjung restoran yang memasuki restoran kita, kita bisa menyambut mereka, memberi salam dengan bow atau membungkuk. Setelah itu, ketika mereka sudah ingin keluar dari restoran kita, kita bisa mengucapkan terima kasih kepada mereka dengan melakukan bow atau membungkuk. Mengetahui perbedaan budaya dalam setiap negara merupakan sesuatu yang penting dan sangat penting jika kita ingin melakukan sebuah bisnis internasional. Karena budaya di setiap negara itu pasti akan berbeda. Kita ambil contoh saja di negara Indonesia. Di satu negara Indonesia aja budayanya bisa berbeda-beda di setiap daerah. Apalagi kita
lintas negara pasti akan memiliki budaya yang berbeda. Lalu, hal apa yang harus kita lakukan jika ada perbedaan budaya? Jadi kita bisa mendukung dan menghargai budaya-budaya lokal suatu negara tersebut, menjalin hubungan dengan warga lokal, mempekerjakan atau merekrut tenaga kerja lokal agar dapat memahami suatu budaya di suatu negara tersebut, uh, menyesuaikan produk dengan budaya yang ada, dan memberikan masyarakat dan membuat masyarakat menerima dan mengerti produk kita. Jika kita membuat produk yang sesuai dengan budaya di suatu negara, masyarakatnya akan dapat menerima dan mengerti produk kita. Maka dari itu, pentingnya kita untuk mengetahui budaya di setiap negara ketika kita ingin melakukan sebuah bisnis internasional. Kita ambil contoh misalkan produknya itu produk pakaian. Misalkan ada suatu negara yang ingin menjual produk pakaian di negara Indonesia. Mereka harus mengetahui dan mempelajari budaya-budaya yang ada di Indonesia terlebih dahulu. Misalkan di Indonesia ini kan masyarakatnya belum terbiasa memakai pakaian yang terlalu terbuka. Mereka belum terbiasa memakai pakaian yang terlalu terbuka. Jadi, jika suatu negara tersebut menjual produk pakaian yang terlalu terbuka, produk tersebut tidak akan laku dan tidak akan berkembang di Indonesia. Ya karena masyarakatnya belum terbiasa dengan memakai produk pakaian seperti itu. Beda halnya jika negara tersebut ingin menjual produk pakaian seperti itu di negara misalkan contohnya Korea Selatan, Jepang, Cina, atau negara barat atau negara-negara yang sudah terbiasa menggunakan pakaian seperti itu. Produk itu akan laris, akan laku di negara tersebut karena masyarakatnya sudah terbiasa memakai produk pakaian yang seperti itu. Selanjutnya ada elemen budaya. Apa saja sih elemen budaya itu? Jadi elemen budaya itu ada struktur sosial, nilai atau perilaku, bahasa, komunikasi, dan agama. Nah, struktur sosial ini terdiri dari individu yang membentuk keluarga dan anggota dari sebuah kelompok. Nah, dalam kelompok-kelompok ini terdapat strata sosial yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Contohnya status ekonomi dan lain sebagainya. Selanjutnya, nilai atau perilaku. Nah, nilai ini kumpulan prinsip dan standar yang diterima oleh anggota dalam sebuah masyarakat. Sedangkan perilaku itu mencakup tindakan, perasaan, dan pikiran yang dihasilkan dari nilai-nilai tersebut. Nah, selanjutnya bahasa. Di dunia ini terdapat banyak bahasa dan dialek atau logat yang berbeda. Di negara Indonesia sendiri memiliki berbagai bahasa di setiap daerahnya dan memiliki logat yang berbeda. Apalagi di negara-negara yang lain pasti memiliki bahasa dan logat yang berbeda. Bahasa ini menjadi pembeda yang utama dalam kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Perbedaan bahasa itu sendiri dapat menyebabkan perbedaan persepsi yang akan menjadikan sebuah konflik. Karena jika kita tidak mengetahui suatu bahasa di suatu daerah, di suatu negara, kita tidak akan bisa memahami bahasa mereka seperti itu, yang akan menyebabkan salah persepsi dan berujung konflik.
Selanjutnya ada komunikasi. Jadi, dengan adanya komunikasi ini, setiap anggota masyarakat dapat berhubungan. Komunikasi dapat dibedakan jadi dua, yaitu komunikasi verbal melalui bahasa dan komunikasi nonverbal melalui perilaku. Komunikasi verbal melalui bahasa. Nah, maka dari itu, kita perlu mempelajari bahasa, perlu memahami bahasa mereka atau memahami bahasa di suatu negara, karena suatu komunikasi yang baik itu terjadi ketika lawan bicara kita mengerti apa yang kita bicarakan dan mereka memberikan respon. Jika kita tidak mengetahui bahasa, mereka tidak mengetahui suatu bahasa di suatu negara, komunikasi tidak akan berjalan dengan baik. Komunikasi nonverbal melalui perilaku. Contohnya, misalkan seperti ini, jika di Indonesia, peace itu mengisyaratkan seperti perdamaian, tetapi isyarat tersebut berbeda jika di Inggris. Isyarat tersebut bisa diartikan seperti mengangkat jari tengah. Contoh selanjutnya, misalkan seperti ini, kita menunjukkan telapak tangan seperti ini. Jika di Indonesia, isyarat seperti ini menunjukkan stop atau tunggu dulu. Nah, berbeda jika orang Yunani. Isyarat tersebut menandakan penghinaan karena pada zaman Kekaisaran Romawi Timur diarak keliling kota dengan kaki dan tangan terantai, lalu wajah mereka akan dilumuri dengan arang atau kotoran manusia dengan menggunakan telapak tangan. Oleh karena itu, orang Yunani menganggap isyarat itu seperti penghinaan. Selanjutnya, agama. Agama ini memberikan batasan pada peran individu dalam masyarakat. Agama juga yang mempengaruhi produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Contohnya, misalkan Muslim, penganut agama Islam, mereka makanan itu dibedakan, ada yang halal dan ada juga yang haram. Cara berpakaian mereka juga yang memakai baju tertutup dan menggunakan jilbab atau kerudung. Nah, budaya itu dapat mempengaruhi bisnis internasional. Apa aja sih? Jadi, budaya itu dapat berpengaruh terhadap pemasaran, manajemen sumber daya manusia, produksi, dan keuangan. Nah, yang pemasaran ini seperti cara beriklan. Contohnya misalkan di negara Korea Selatan, mereka itu memiliki banyak artis K-pop gitu, dan memiliki banyak penggemar di negara tersebut. Jadi iklan yang mereka gunakan itu banyak yang menggandeng artis K-pop tersebut menjadi brand ambasadornya. Atau misalkan di Indonesia sendiri itu juga banyak masyarakatnya yang menyukai artis K-pop. Jadi waktu itu ada suatu brand minuman di Indonesia yang melakukan iklan dengan artis K-pop dan menggunakan foto atau gambar mereka itu di kemasan minumannya. Jadi setelah iklan itu muncul, penggemar idol K-pop di Indonesia banyak yang mencari produk tersebut. Memasang foto atau gambar di kemasan produk minuman tersebut menjadi salah satu pembeda dari kebanyakan minuman yang ada di supermarket. Dan setelah iklan itu muncul, banyak
penggemar artis K-pop yang membeli produk tersebut dalam jumlah banyak. Nggak hanya penggemar di Indonesia saja, tapi di luar Indonesia juga. Jadi masyarakat di Indonesia itu banyak yang melakukan usaha misalkan jasa titip atau menjual kembali produk tersebut ke luar Indonesia karena produk itu hanya ada di Indonesia. Seperti itu. Yang kedua yaitu manajemen sumber daya manusia. Uh, Budaya menentukan perusahaan dalam melakukan evaluasi dan merekrut karyawan. Biasanya melihat dari latar belakang budayanya dan pendidikannya. Selanjutnya produksi. Produksi ini adalah nilai dan sikap seseorang dalam suatu negara dan tingkat pendidikan mereka akan memengaruhi tingkat produksi. Yang terakhir yaitu keuangan. Keuangan itu nilai dan sikap seseorang dalam suatu negara akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. Karena pencatatan keuangan harus dibekali dengan kejujuran. Selanjutnya ada contoh kasus. Saya ambil dari KFC dan McDonald. Saya mengambil contoh KFC di Cina. Mereka mempekerjakan warga lokal Cina untuk mempelajari budaya-budaya yang ada di Cina tersebut. Mereka banyak sekali mempekerjakan orang-orang lokal dan beradaptasi dengan budaya yang ada di Cina atau Tiongkok ini. Lalu mereka melakukan inovasi produk dengan rasa orang Tiongkok. Produk-produk tersebut dikembangkan lagi dengan menambahkan bumbu khusus dari bahan-bahan khas Cina atau Tiongkok untuk memenuhi rasa orang-orang Cina atau Tiongkok tersebut. Waktu itu KFC mengeluarkan produk atau menu baru bernama teh herbal Wong Lokat. Teh ini adalah teh herbal merek tertua di Guangdong dan hanya ada di provinsi Guangdong. Contoh kedua dari McDonald. Nah, McDonald ini kan awalnya hanya menjual burger, tapi ketika mereka membuka di Indonesia, mereka juga melakukan inovasi karena di Indonesia ini kan masyarakatnya cenderung makan nasi. Jadi mereka menambahkan menu yang ada nasinya agar mereka tetap bisa berkembang di Indonesia. Mereka juga mengeluarkan menu-menu yang sesuai dengan rempah Indonesia. Waktu itu pada saat Hari Kemerdekaan Indonesia, salah satunya mereka mengeluarkan menu burger rendang dan es krim durian. Nah, terima kasih dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.